Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami diberi kesempatan untuk menikmati Tuhan, khususnya menikmati pujian penyembahan, menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kami menikmati firman Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarkanlah setiap kami rindu untuk belajar, rindu untuk mengerti firman-Mu. Karena di saat kami mengerti, lebih mudah bagi kami untuk melakukan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dalam kata-kata hamba-Mu menyampaikan. Biarkanlah setiap kami yang ada di tempat ini diberkati. Terima kasih Bapak, kami akan belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Shalom. Lagi ya. Nah, salaman dulu sebelahnya. Katakan begini apa? Tambah cantik. Tambah ganteng. Ya. Tambah ganteng. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan seperti biasa. Ini boleh saya singkirkan begini ya, biar bisa lihat begini ya. Saya pengen tanya. Kira-kira ini Bapak Ibu kan sudah umurnya sudah lebih saya, gitu kan? Apalagi Bang Uco kan, gitu kan? Maksudnya lebih Bang Uco, gitu kan, ya. Nah, punya banyak pengalaman. Kira-kira ini saya tanya. Prioritas dalam hidup itu yang penting apa? Satu-satu dulu. Senang saya semangat begini ya. Oke, yang pertama, prioritas dalam hidup itu apa? Biasanya nek wong Kristen terus di tempat persekutuan jawabannya rohani, ya kan? Tapi di luar persekutuan jawabannya rohana, gitu kan? Oke, kita umum aja. Prioritas dalam hidup ini yang penting apa? Kira-kira umum. Ayo. Makan. Bagus. Ada lagi? Minum. Oke, gandengannya. Ada yang lain? Tidur, oke. Pokoknya turu prioritasnya ya. Tangi duit, oke. Nah, ada banyak prioritas. Saya di sini ada gambar sedikit. Ini ada tulisan begini. Jangan mati sebelum kaya. Berarti prioritasnya apa? Kaya. Ada orang dalam hidupnya pokoknya tangi turu golek duit. Sampai kadang-kadang sampai malam pulangin lembur terus tiap hari lembur, keluarga gak diurus, yang penting golek duit. Ada yang begitu? Ada nggak kira-kira? Oh, di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada. Di luar sana ada nggak orang yang pengen pokoknya duit. Yang lainnya kan sih gereja mau disik, yang penting golek duit. Ada yang begitu? Kira-kira di luar ada? Ada orang hidup begini, itu prioritasnya. Nah, kok nek wis enggak seberapa kelihatan ya, saya gambar-gambar. Nanti nek wis kaya kayak orang ini, duduk kerbo sedikit baca, tapi mobil kan gitu kan? Ya, guyon aja ya saudara. Terus tadi Bu ngomong prioritasnya ada yang prioritasnya apa ini? Makan. Orang prioritasnya pokoknya tangi dulu. Mangan. Nek wis mari mangan golek camilan ya. Golek camilan lawan titik turu maneh. Tangi dulu mangan. Loh, saya tuh punya temen. Kalau saya tanya panganan yang kira-kira bebek di, kalau di sini kan judi gitu kan. Nah, saya kalau tanya dia makanan apa aja di Surabaya, dia pasti tahu. Gak cuma tahu nomor teleponnya ya loh. Loh, ini kan jadi marketingnya kayak apa gitu kan. Setiap kali tanya, Bapak Ibu saya tanya yang pernah pergi jalan-jalan luar kota, saya digolek nomor siji apa? Kuliner. Dari Jogja ya dia. Nah, di Jogja kulinernya apa sih? Budel ya kan? Budel di Solo apa? Sampai DJW ya kan, Rombone DJW. Semarang apa lo? Semua makanan aja. Kalau di NTT itu nggak salah CI ya. Ada CI Aroma, ada CI Bambu. Semarang Lumpia lo. Tinggal soal makanan. Itu prioritas. Jadi ada orang hidupnya untuk makan. Ini motonya. Hukumnya adalah hidup untuk makan. Sih benar, hidup untuk makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Oke. Makan untuk hidup, tapi akan dikualik adalah ini lomba makan. Ya. Lomba makan. Jadi ada orang prioritasnya makan. Terus sekarang saya ingin tanya. Sekarang ada orang lagi kalau dalam tubuh kita, hidup kita gini, tubuh kita ya, ini itu tadi kan di luar. Sekarang yang ada di dalam tubuh kita yang menjadi prioritas apa? Kesehatan.
Nge-gym, kan gitu kan? Apalagi tuh kalau sih beras kan, nggak ada yang prioritas pun baik kabeh gitu. Olahraga. Oke, Bang, cantik nggak Bang? Cukupan. Cukupan. Kaya- Katanya cukupan, saudara ya. Berarti ceweknya lebih Ini cantik. cukupan. Nah, ada orang prioritasnya ini, aslinya itu ini. Ini aslinya. Jadi aslinya yang sini dia operasi plastik, ya. Ini operasi plastik sebelahnya ini. Jadi dari sini jadi gini. Jadi yang prioritas dalam dirinya apa? Kecantikan. Ada orang ya kena sinar matahari titik wedi. Waduh, cek panas ya jaket, ini harus ditutupi, ya kan begitu. Nanti kalau produk kecantikan, nah dia kemarin barusan demo-demo itu gak apa-apa, luntur kabeh gak apa-apa, sing penting demo kan ada yang bilang gitu kan, skincare luntur gak masalah, larang gak masalah, sing penting demo kan gitu ya. Nah ada orang yang prioritasnya kecantikan, ini juga, bentar. Nah, cantik gak Bang? Boleh. Oh boleh. Ngomongnya boleh. Cantik gak? Cantik ini asli ini. Oh, ini aslinya. Ini aslinya. Bencong berarti. Nah, ini bencong gitu. Nggak mau, Cok. Mau, Cok. Batal, Cok. Ini bencong tercantik di dunia. Yang ini bencong tercantik di dunia dari Thailand. Satu. Saya juga pernah ketemu waktu di Singapura di lift begitu, saya turun di samping saya juga ada cewek, biasanya cewek sih, tapi begitu ada yang lift sebelah sana buka aja langsung, wah, saya sih kaget lihat dia. Jadi nah maksudnya begini, prioritasnya dia itu adalah kalau bisa jadi transgender kan begitu kan, itu prioritas dia. Setiap orang di dalam hidupnya ada yang dijadikan prioritas. Nah sekarang pertanyaan saya, dalam hidup kita ini yang paling penting prioritas apa? Coba ini kalau anak muda ya, dia bisa buat jadi gini. Jika seseorang benar-benar mencintai kamu, dia akan meninggalkan semuanya demi kamu. Nah itu prioritasnya kamu, gitu enggak? Oh dulu. Dulu. Sekarang masa jauh. Kalau sudah menikah ya tetap prioritasnya pasangannya gitu kan. Nah tetapi kembali lagi Alkitab ngomong yang menjadi prioritas dalam hidup kita itu apa sih? Kita buka Amsal. Satu ayat ya. Amsal, Bapak Ibu pasti sumering dengar ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Tuh, ada yang apa? Ya, saya tunggu. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Oke, sekali lagi ya, ibu sudah ketemu semuanya. Kalau sudah ketemu kita baca bersama. 1, 2, 3, apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala Kewaspadaan karena dari situlah terpancar limbah. Nah, di sini jelas yang perlu nomor 1 menjadi prioritas itu apa? Hati. Nulis kitab Amsal itu siapa? Ayo yang nulis siapa? Bukan saya ya. Ayo siapa? Raja Salomo. Raja Salomo kaya enggak? Raja paling kaya ya kan? Kalau kita lihat raja paling kaya. Kenapa kalau dia orang kaya kok dia nggak ngomong begini? Oh, jagalah kekayaanmu dengan sungguh-sungguh, dengan waspada. Tetapi dia ngomong malah hati. Berarti lebih penting kekayaan apa lebih penting hati? Hati. Salomo itu orang paling kaya, tetapi dia ngomong yang perlu dijaga hati. Salomo itu bojone paling akeh. Jumlah berapa istrinya? 1000. Istrinya 300, bundine 700, totalnya 1000. Bener, totalnya 1000. Kenapa dia kok nggak ngomong begini? Ayo, jagalah istri-istrimu. Nah, lebih dari satu kan istri-istrimu, gitu kan? Istri-istrimu dengan segala kewaspadaan. Bukan berarti istri tidak penting, Bapak ya. Itu kan lain cerita. Konteksnya, Amsal tahu. Selama aku punya istri banyak, itu nggak memuaskan saya. Dan itu nggak seberapa hal yang paling penting. Yang paling penting dalam kehidupan kita, Amsal bilang apa?
jagalah hatimu. Nah, sekarang saya ini sedikit tanya, nek jaga hati, Bapak Ibu saya tanya, hati itu mana? Tuh, bingung kabeh. Hati itu mana? Ada yang pernah sakit liver? Belum ya, puji Tuhan enggak. Ada yang pernah sakit kuning? Belum pernah. Sakit kuning yang matanya kuning pernah ya, itu liver sakitnya. Tapi hepatitis A, hepatitis A itu bisa sembuh. Nah, itu sakit livernya. Liver sebelah mana? Kanan bawah itu liver. Ya. Nek loro hati nih. Loh, itu apa sih? Saya kan tanya hatinya Bapak Ibu gimana? Ini ya. Tapi kalau kalau ke rumah sakit hatinya sakit, serosis atau liver yang mana yang sakit? Sini. Lu sih bener sih nanti. Kitab sih bener sih. Nah, sakit hati itu kan begitu kan? Gak mungkin sakit hatiku kan gitu kan? Nah, dari sini kita belajar sedikit sebentar. Saya sedikit. Amsal ini yang nulis siapa? Salomo. Salomo berarti cara pandangnya sesuai dengan waktu itu penulis ngomong. Penulis ngomong hati. Jadi kita harus ngerti dalam bahasa aslinya atau dalam konteks budaya waktu itu, hati itu apa? Sama kayak sekarang saya tanya. Tuhan Yesus mati hari apa? Jumat. Bangkit hari Minggu. Berapa hari Tuhan Yesus mati? 3 Nah, saya hitung. Jumat sampai Minggu bilang dino. Jumat jam berapa matinya? Jam 3. Terus kalau dihitung 1 hari berarti hari apa? Sabtu jam 3. Terus kalau dihitung 2 hari? Minggu. Berarti berapa hari? 2. Loh, apa sih? Ini sebenarnya bisa. Ayo. Hari yang ketiga. Aduh, cuma 1 minggu itu harinya. Itu harinya. Nah, gini cara berpikirnya, makanya yang disebut budaya itu berbeda. Budayanya Timur Tengah, hitungannya hari ketiga, benar kan tadi hari ketiga. Yesus bangkit hari yang ketiga, hitungannya hari yang ketiga itu bukan 24 jam dari dia mati, enggak. Yesus waktu itu mati jam 3. Kemudian kan ada ayat begini, dia harus diturunkan karena besok hari Sabat, betul? Nah yang lainnya itu kan dipukulin kakinya sampai mati kan? Tuhan Yesus kan enggak, karena sudah mati. Dari mana buktinya Tuhan Yesus mati? Ketika ditikam, kok tahu? Ayo. Nah terakhir kan ditikam, yang ditikam apanya? Sekarang coba dilihat lambungnya yang mana? Sini. Ya kan? Nah, waktu lambungnya ditikam, yang keluar air dan darah. Aku yakin darahnya itu sudah habis. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Nikamnya pakai apa? Tombak. Waktu nikam lambung dari atas atau dari bawah? Dari bawah kan? Kalau lambung ditusuk, kan ujungnya runcing. Ujungnya runcing, itu natap kemana? Jantung kan sebelah kiri. Maaf saya sedikit ngomong bahwa prajurit itu tidak bodoh. Kalau dia disuruh nyoblos ini ditancap titik yang namanya jantungnya. Wah saya kalau cerita tentang ini bagaimana Yesus dari jam mulai Rabu malam, Kamis pagi sampai yang namanya Jumat sampai dia disalib itu dia nggak tidur. Terus kemudian dia dihancurkan dari mulai dia ditangkap malam itu sampai di kayu salib itu habis darahnya. Nah makanya yang dikena itu pucuknya tombak kena ke jantungnya. Harusnya jantung pusatnya apa? Darah kan? Harusnya kan keluarnya muncul. Ternyata tinggal sedikit darah. Berarti sudah mati. Jadi kalau ada yang ngomong Yesus itu tidak mati, itu ngawur. Jadi ya. Nah balik lagi sampai dengan Bima. Berarti paradigmanya orang Timur Tengah kalau ngomong hari itu pindahnya sore. Jadi kalau sudah jam 6 sore sudah pindah hari. Yesus mati hari Jumat. Terus kemudian pindah hari kedua Jumat sore jam 6. Ya kan sudah hari Sabtu. Kalau orang-orang zaman dulu, orang kuno, orang Jawa dulu ya zaman dulu, itu mereka kalau sudah sore ngomong itu sudah ganti hari. Nah itu terpengaruh budaya Arab. Karena Indonesia kan dipengaruhi Arab, ya kan? Nah Timur Tengah, nah itu pengaruhnya begitu. Nah kemudian hari Minggu pagi itu sudah pindah hari yang ketiga.
Jadi hitungannya bukan 24 jam kali 24 jam, enggak. Tapi bangkit pada hari yang Nah, kalau kita nggak ngerti budaya itu, orang-orang banyak ngomong gini, mana hitungannya nggak sampai 3, harusnya kan Rebo, jadi hitungannya 24 jam 3. Berarti nggak ngerti budaya. Sekarang balik lagi, hati tadi yang nulis siapa? Amsal tadi yang nulis siapa? Salomo. Kalau Salomo nulis tentang hati, berarti kita belajar sedikit. Zaman dulu itu hati itu apa? Kalau sekarang kita kan hati bingung antara liver atau yang sini. Padahal sini itu apa? Paru-paru, jantung boleh, paru-parunya kan? Nah, sekarang kita mau belajar sedikit ya. Apa yang dimaksud Salomo dengan hati itu apa sih? Ada 3 ayat. Ayo kita buka dulu yang pertama. 1 Samuel 25:37. Ini dalam bahasa aslinya ayat yang saya ambil ini sama semua. Live namanya ya. 1 dulu. 1 Samuel 25 ayat 37. 1 Samuel 25 ayat 37. Sudah ketemu? Oh ya, kita tunggu. 1 Samuel 25 ayat 37. Jadi waktu siapa Salomo nulis hati, yang dimaksud hati itu apa sih yang dimaksud Salomo? Sudah ketemu? 1 Samuel 25:37 sudah? Saya minta tolong salah satu membacakan. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Oke, sebentar. Di situ ada kata hati enggak? Tidak ada. Ada kan? Enggak ada ya? Yang ada apa kira-kira persamaannya hati? Jantung. Jadi bahasa aslinya kata hati yang ada di Amsal tadi itu sama dengan di sini itu jantung. Itu sama. Berarti tadi kan dikatakan pagi-pagi setelah diceritakan semuanya itu kepada Nabal. Siapa Nabal? Istrinya Nabal siapa namanya? Siapa? Ibu Nabal. Oke. Istrinya Nabal itu Abigail, ya kan? Terus kemudian setelah Nabal mati menjadi siapa? Istrinya siapa? Nabal mati, terus kemudian Abigail menjadi istrinya Daud, ya. Terus beristri sama Daud. Nah, kembali lagi. Nah, kata hati yang pertama artinya bila orang Yahudi ngomong hati, berarti berbicara tentang jantung. Jantung sebelah mana? Sini. Makanya Bapak Ibu kalau ngomong hati, kurut, tenang, nggak masalah. Itu juga termasuk, betul? Ini jantung, pusat kehidupan. Jadi kalau ngomong hati, Salomo ngomong hati, jagalah hatimu, jagalah jantungmu. Jantung itu tempat apa? Seluruh pusat kehidupan manusia. Nek jantung gak ono, pasti yo gak ono, kan gitu kan? Jadi pusat. Jadi kalau ngomong jantung, waktu Salomo ngomong hati, jantung itu termasuk. Oke, setuju ya? Sekarang yang kedua, yang termasuk hati itu apa? Ini bahasa aslinya juga sama, coba dilihat dari Hakim-Hakim 16 ayat 25. Hakim-Hakim 16 ayat 25. Sudah? Kita tunggu. Hakim-Hakim perjanjian lama tante. Ya, tak apa-apa, ditunggu. Hakim-Hakim pasal berapa tadi? 16 ayat 25. Sudah, kalau sudah dapat minta tolong dibaca ibu gantian. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Sudah, oke, amin. Nah, di situ ada kata hati enggak? Ada ya? Ada di awal ya. Lalu apa tadi dikatakan yang awal aja? Ketika hati mereka riang gembira. Berarti yang bisa riang gembira itu dasarnya dari mana? Hati. Nah, jadi kalau ngomong hati, yang pertama artinya jantung, yang kedua hati itu merupakan dasar dari emosi. Tapi tanya lagi, emosi itu bisa dilihat dari apa? Wajah. Yakin? Ya, saya tanya
Katanya lagi, kalau bisa dilihat dari wajah, nek misalnya aku mau mangkel ambek apa kan? Tante Betsy. Ini mau mangkel suara aku ambek Tante Betsy. Karena akeh wong kira-kira iso guyu gak Tante Betsy. Enggak. Begitu dateng ada Tante Betsy, isi nambah wong dia aku iso guyu. Enggak. Terpaksa. Loh, iya, maksudnya bisa enggak? Bisa. Karena isin dengan yang lain, kan bisa tersenyum enggak? Bisa. Bisa, tapi hatinya jengkel. Emosi itu bisa dimanipulasi dengan wajah. Anda itu kan bisa, betul? Nah, sebenarnya emosi itu bisa dilihat dari apa? Suara. Dari perkataan. Orang begitu omongannya sudah naik, berarti emosinya meningkat. Kayak saya nih, pertama ngomong selalu Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Begitu saya sudah selalu Bapak Ibu tahu nggak? Nah, itu kan berarti penekanan. Emosinya meningkat. Cuma kalau di bidang psikologi ada yang namanya emosi baik dan tidak baik, begitu loh ya. Ada yang jahat dan tidak jahat. Tapi semua emosi itu bisa dilihat dari perkataan. Makanya tertawa itu kan dari ucapan mulut. Orang lihatnya kok tersenyum dia, senang aku kan gitu kan. Ngerti kan? Betsy, saya baru tak sopo iku mang. Mari nyopo saja ya. Tapi kan aku iso ngomong di Joko. Bang, Betsy itu bang. Wis pokoke paham. Ya iso kan? Tapi dari perkataan saya, abang ngerti. Nek hatiku gak beres. Oh, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ternyata hati itu berbicara yang pertama saja apa? Jantung, pusat kehidupan. Yang kedua bicara tentang emosi. Yang ketiga, terakhir, ya, ini tentang hati tok. Terakhir ya, coba dibuka 2 Samuel 7 ayat 3. Pak, untuk emosi juga bisa lihat dari mata. Oh ya, itu tapi kan ya boleh lihat dari mata. Tapi mungkin matanya nek wonge pas buta, ya bisa ngomongnya gitu ya. Makanya ya ini secara umum ya, secara umum. Memang bisa dilihat dari manapun bisa. Kalau misalnya wongnya bisu ya apa Pak, ya nuyoni wong wis ngono gak apa-apa. Tapi kan kita ngomong yang orang pada umumnya, kan gitu ya. Terus lanjut 2 Samuel 7 ayat 3. Sudah ketemu? 2 Samuel 7 ayat 3. 2 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung apa? Hatimu. Kata hati di sana sama dengan kata hati yang di Amsal 4 ayat 23. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Saya tulis di sini, hati bukan hanya sebagai pusat kehidupan, bukan hanya sebagai emosi manusia, tetapi kerinduan manusia. Orang kalau kerinduan manusia bisa dilihat dari apa? Misal contoh, tante saya pengen minum tante. Itu kan kerinduan saya ya. Tante saya pengen minum. Tante ngomong, iku loh, Andre minumnya. Tante saya pengen minum. Iku loh, tante saya pengen minum. Loh, berarti saya pengen minum enggak? Kita enggak sih, padahal ini ada minum. Harusnya saya melangkah, ngambil, minum, terus kemudian saya minum. Karena enggak ada sedotannya nanti aja minumnya ya. Jadi enggak maksa begini. Kerinduan hati itu akan terlihat melalui tindakan kita. Kalau saudara ngomong, aku pengen A, loh ya pengen apa? Pengen A, tapi saudara nggak melakukan ya, itu kerinduan enggak? Nggak, kerinduan itu hanya omong kosong. Sorry. Kita punya masalah, terus hamba Tuhan ngomong, Alkitab itu ngomong kamu harus datang ke Tuhan. Nek kamu sakit hati mbak orang, ampuni tak, wes ampuni. Loh sampai kapan? 70 kali 7 kali itu tak terhingga. Sampai kapan jadi pokoknya harus diampuni. Loh cek iku muantono soropan, harus diampuni. Kok enak? Jadi salah jadi kok aku sih ngampuni. Itu kan pilihan. Tadi pengennya ngampuni tapi nggak mau bertindak. Berarti kerinduannya bisa tercapai enggak? Ya. Ada. Jadi disebut di sini kerinduan hati itu dilihat dari tindak. Nah dari sini saya melihat kalau perjanjian lama itu ngomong hati, berarti itu satu pusat kehidupan. Emosi manusia melalui perkataan pusatnya dari
dari otak, ya kan? Terus melalui tindakannya. Jadi tubuh, jiwa, rohnya itu semua disebut hati. Kalau orang Indonesia ngomong hati cuma gini tok, cuma liver. Tapi kalau tadi balik lagi kita ke Amsal, jagalah hatimu. Berarti Amsal ngomong apa? Jagalah seluruh kehidupanmu. Mulai jagalah cara omongmu, jagalah apa? Tindakanmu. Itu jelas dikatakan jagalah. Nah, jadi sudah ya. Jadi hati tadi itu berarti ngomong tentang apa? Seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan kita, tindakan kita, perkataan kita, hidupmu kamu di mana aja, itu apa? Harus menjadi prioritas. Karena kenapa kamu menjadi prioritas? Karena harus dijaga. Siapa yang tanya? Dijaga. Kata jaga itu artinya apa sih? Itu setelahnya. Arti menjaga. Ngerti? Jaga itu kan ngerti kiper. Mempunyai perhatian khusus terhadap sesuatu. Fokus itu dijaga. Betul? Jadi yang menjadi fokus kita dalam hidup kita itu apa? Hati kita dulu. Menjadi perhatian hati kita. Nek di Joko, kamu menjaga gawang? Pernah ya yang suka bola nih? Aku menjaga gawang. Di Joko apa? Bola. Loh, bola apa gawang? Gawang kan di Joko. Judulnya apa? Menjaga gawang. Dia jaga gawang. Meskipun nih dia kebobolan banyak, terus kemudian dia ikut maju nyerang ke depan. Biasanya kan ada jaga gawang. Maju nyerang ke depan. Kira-kira begitu balas kena mau sampai yang dia lakukan. Balik mana untuk tugasnya Joko? Gawang, gak peduli. Maju sampai kemana frustasi. Balik mana Joko? Gawang biar gak kebobolan. Jadi Tuhan ngomong hidup kita kudu dijogo. Kalau dijogo berarti kan ada sesuatu yang bahaya menyerang. Betul? Kenapa aku harus dijaga? Loh, jangan sampai aku kalah. Loh, kenapa aku harus dijaga? Iya, biar lawan itu kalau menyerang kita siap sedia. Ternyata hati ini gampang diserang. Betul enggak, Bapak-Ibu? Hati ini gampang loro enggak? Gampang loro. Gampang sekali disenggol titik itu. Gampang sekali. Kenapa? Makanya Tuhan ngomong, yang jaga hati itu siapa? Nah, ini loh yang benar. Kadang orang ngomong, Tuhan jagalah hatiku. Loh, Alkitab ngomong jagalah hati. Si Joko sopo? Ya kita sendiri, ya jangan ngomong Tuhan jaga hati. Tuhan jogonen hatiku, jogonen terus kau nanti. Ya aku tak jalan-jalan di TPC Tuhan, hatiku jogonen yo. Boleh tak coba tak gantian loh. Itu kan nggak boleh. Yang jaga hati itu kita, tetapi Tuhan kasih kekuatan. Tuhan aku gak mampu beri aku kekuatan untuk menjaga hati, itu yang benar. Jadi jangan sedikit-sedikit minta Tuhan Joko. Terus kerjaanmu apa tuh? Iya kan? Itu tugas kita yang jaga. Terus sekarang misalnya, Abia ini kan perumahannya. Biasanya kan sudah lama di sini ya. Terus tonggo sebelah baru datang. Atau gini aja, kita baru datang di rumah, ya kan? Biasanya ada jualan, ya, ada orang jualan. Hari pertama metu, ya kan? Oh ini harganya baru ya Bu ya, tenang ngomong. Oh iya baru di sini. Oh iya. Besoknya metu mana belonjo, ya kan? Loh Bu dari mana asalnya? Oh saya dari sini. Hari ketiga metu mana? Gimana Bu enak di sini? Oh ya enak ini. Bu kamu yang tetangga sebelah sana itu buah mulai. Hari 1, 2 cuma kenalan, hari ke-3 ini ya siap. Berarti nggak Bu tetangga yang paling susah itu punya. Nanti kalau kamu keluar ini sampai nanya saya jawab berarti sopo. Kita kan nggak betul jokonan nanti. Terus tuh jokonan. Cek wiwat apa juga melok. Ujuk lah, kenalan lah. Oh kayak aku ya, masa hati yo. Kena karena kita nggak jaga. Jadi di sini kita ngomong bahwa jagalah hatimu. Jangan pernah nyuruh Tuhan, kita sendiri yang harus jaga hati. Itu orang di luar, orang dekat pun saya gonceng lah, yono kan begitu. Maaf, saya pakai kata itu. Yang membuat kita muangkel, yang membuat hati kita terluka itu aja. Gak peduli anak, gak peduli bojo, itu menyakitkan hati kita. Bagaimana kita bisa itu tadi nggak sampai ke hati kita harus jaga. Saya barusan ngantar orang
anak muda masih 22 tahun. Dia kena miom. Seperti orang ngandung 6 bulan. Waktu di keluar itu segini. Ini ada fotonya dikasih ke saya. Itu segini. Saya cuma ngomong begini. Tidak semua penyakit, tidak semua sakit hati itu menghasilkan penyakit. Setuju ya? Di sini ya. Tetapi penyakit itu memberikan dampak lebih, sakit hati atau hati yang tidak beres itu memberikan dampak lebih kepada tubuh untuk menghasilkan hormon yang membuat penyakit itu tambah parah. Oke ya, di sini. Nah, waktu saya tanya anak ini, mungkin dulunya sudah ada baby biom, saya nggak tahu. Tapi kok bisa gede segitu? Biasanya kalau gede gitu kan, kalau sudah umur 40, 50 kan, ini masih 20 loh. Wih segini gede ini. Saya baru gini, kok nggak apa-apa. Beneran kan? Ternyata dia benci sama papanya. Papanya serumah dengan dia. Dia benci karena waktu dia masih kecil, papanya nikah lagi, mamanya ninggalkan dia nggak ada yang ngurus, diurus sama mbak sama emaknya. Emaknya yang ngurus sampai gede, papanya tinggal satu rumah itu nggak pernah ngurusi dia. Jadi dia artinya itu menguang terus. Saya cuma ngomong gini. Maaf ya, saya ngomong. Kalau kamu sakit hati, yang mesti memberes itu dirimu sendiri. Jangan pernah nuduh orang lain yang salah. Jangan nuduh papamu yang salah. Kalau kamu nuduh papamu salah, kamunya yang tidak beres. Ini maksudnya gini. Jadi ini aku misalnya, papamu, misalnya anak itu ngomong, papamu salah kayak gini. Iya, memang papamu salah. Tapi di saat kamu membenci dia, hatimu beres enggak? Enggak beres. Kalau masih ada kebencian dengan orang lain, berarti hati kita tidak beres. Kita perlu jaga. Makanya gitu loh. Begitu kita sakit hati, kita langsung ingat firman Tuhan. Saya diutus Tuhan untuk jaga. Lihat, cara jaga hatinya lihat. Jagalah hatimu dengan segala. Kelihatannya cuma segala kewaspadaan, artinya apa sih? Dalam bahasa aslinya itu seperti penjara. Dalam bahasa lebih dalamnya kan super maximum security. Pernah ke penjara Bapak Ibu? Satu penjara itu isi berapa orang? Banyak ya. Tapi di sini diartikan penjara itu satu orang. Satu orang itu satu penjara. Satu orang itu super maximum security. Jadi cara menjaga hati kita itu adalah dijaga dengan super maximum security. Bapak sama ibu kalau jaga anak beda enggak? Beda. Nah, Bapak mau coba anak. Ya, Pak, anaknya Pak. Oh iya. Oh, iya. Ya kan? Belum mana? Oh iya. Gitu kan? Oh iya. Mari mau lihat takut. Loh, nanti Pak. Loh, kok silang? Takut ini Pak anaknya. Cuma nang kono man. Ya kan? Cuma ini tok nang kono man. Loh gak digolek Kak. Punya di mana nih? Di rumah siapa yang paling sering tanya? Kuncinya nanti sih man. Loh nang kono loh. Gak ono tak goleki gak ono. Bapak-bapak kan sering kali goleki gak ono. Begitu ibu-ibu ning goleki. Iki lho Pak, goleki ku didelok kan gitu kan. Dari sini kan kita tahu antara orang yang benar-benar teliti sama ndak, waspada sama ndak. Jogo anak ibune jogo anak ya wis dijogo. Adene nganti molak-malik ya dijogo nek bapak bisa. Lho makanya disebut super maximum security. Jaga hatimu dengan super maximum security. Kenapa perlu dijaga hati dengan super maximum security? Karena serangannya berarti banyak, kan begitu kan? Kalau serangan biasa-biasa perlu dijaga ketat. Tidak perlu kan? Tidak perlu. Hati ini paling penting. Makanya kenapa bangsa Israel, Tuhan itu selalu ngamuk waktu mereka di dalam perjalanan di padang gurun. Karena hati ini bangsa Israel itu gampang pindah nyembah dewa-dewa. Makanya sama Tuhan dihabisin itu orang-orang di sekitarnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Jagalah hatimu. Berarti seluruh kehidupannya. Karena dari sana terpancar kehidupan. Orang bisa dilihat kelakuannya, perkataannya akan ngomong, oh iki hatine. Pernah dengar begini? Orang ngomong begini, oh iku sakjane hatine api. Cuma lambene tok lho. Pernah dengar begitu? Oh hatine api, wong iku cuma lambene kelakuane sing gak bener. Lho kok kelakuan gak bener hatine api? Ono gak sing kira-kira? Enggak ada. Kemarin saya pernah katakan,
bahwa kadang-kala ada orang ngomong, oh api apik, cuma lambene tok waktu dibaptis lambene gak melok. Dibaptis. Jadi waktu nyelup proses untuk jadi dibaptis, dan cerewet api apik. Ono nah, nggak ada itu. Nih orang ngomong begitu, hatinya wapi tapi lambene tinggal aku nggak benar. Itu bohong. Setuju ya? Makanya orang Kristen dilihat dari tindakan perbuatannya itu asalnya dari hati. Semuanya terakhir mau pulang? Ayo, ini lo gambar penjara super maximum security itu nih. Satu penjara satu orang. Nah, ini satu penjara satu orang. Jadi dia nggak akan lari kemana-mana, makanya jagalah hatimu. Di Indonesia hanya ada di Nusa Kambangan. Sekarang lagi dibangun lagi ya. Sebentar. Nah, satu ayat di dalam, nggak pernah dengar gini nggak? Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, itu tindakan semua kan? Terus sumpah palsu itu apa? Perkataan dan hujat itu apa? Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Oke, Bapak Ibu ya, ternyata dari hati harus dijaga. Ayat terakhir. Boleh mari. Mazmur 37 ayat 31. Terus kalau ngomong memang hati harus dijaga dengan maksimal, hati harus benar-benar diperhatikan. Sekarang caranya ya apa? Yofati. Mazmur 37 ayat 31. Ya, ini ayat hafalan ya. Nanti kalau saya diundang lagi ke sini kita hafalnya ayat ini ya. Oke, ayo kita baca bersama ya. Baca bersama aja. Mazmur 37 ayat 31 sudah. 1, 2, 3. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak akan. Taurat Tuhan ada dalam hatiku, sehingga tindakanku apapun yang aku lakukan tindakan. Oh ya, berarti tindakannya benar atau enggak? Benar. Orang kalau bertindak benar, pasti dia punya hikmat yang benar. Tahu? Nah, Taurat Tuhan ada dalam hatinya. Berarti kuncinya untuk menjaga hati cuma satu. Apa? Taurat Tuhan. Atau firman Tuhan. Simple. Makanya saya sering kali ngomong begini. Wong Kristen wis maca kitab durung. Yes, sudah. Bapak Ibu tiap hari baca kitab? Ya. Kadang-kadang bolong. Oke. Saya sekarang lagi menggerakkan anak-anak sekolah minggu, kaum muda semuanya. Saya baca kitab 1 hari. Saya sampai punya 2 grup. Ya memang yang ikut banyak ibu-ibu, tapi anak muda juga ada, sekolah minggu beberapa. Itu grup baca kitab 1 hari, cuma 1 pasal. Saya pernah praktek. Baca 1 pasal itu not more than 5 minutes, tidak lebih dari 5 menit. 1 pasal. Tapi Bapak Ibu tahu, yang ikut itu dari 50 orang karek selawi. Cari waktu cuma berapa? 5 menit. Mungkin ibu ngomong, 5 menit iso. Lihat, bisa nggak? Posisi males. Aduh, kelompoknya dari sisi laporannya setiap hari harus laporan soalnya. Jadi saya sudah baca, nanti saya yang bagian update. Oh ini sudah baca, ini belum, ini sudah 3 hari, 2 hari, ini sudah 5 hari. Mari menunggu 5 hari tak buang. Lu kan komitmen dari awal, bacanya sehari 1 pasal. Nek gak dipaksa kadang-kala kita ini gak iso moco gak tahu apa ngerti, apa mana yang ngerti. Habis baca dimengerti, belum tentu ngerti. Nah begitu wes ngerti, iso ngakoni? Iso, tapi kadang-kala gak dilakoni. Loh, lah ya baca, belum tentu ngerti. Baca ngerti, belum tentu. Bagaimana bisa melakukan? Baca aja enggak. Jari ini hukumnya Tuhan. Jari ini Alkitab itu perkataan Tuhan. Kok sik mending rumahno pendeta liya, Mas ya. Kadang ada jemaat sing golek pendeta. Tuh cuma aku pendeta, terus pendeta ini ngomong Tuhan berkata gini. Lho memangnya pendeta lebih pintar timbang Tuhan. Pendeta lebih sakti daripada firman Tuhan.
Maaf, saya harus ngomong itu. Karena ada jemaat-jemaat tertentu nyuari pendeta A, pendeta B, pendeta aduh, mau coba kitab gak tahu, tapi senengannya boleh. Oh, gandeng sekali ya. Ya, kemudian itu yang maksud saya. Jadi kita hari ini belajar tentang hati. Hati itu apa? Seluruh kehidupan kita harus dijaga dengan pada dengan ketat. Jangan sampai ada pengaruh luar yang mengubah hati kita. Oke? Ya salah satunya hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Begitu orang dia ngomong, oh Yesus gak ngerti, Yesus tuh gak disalib itu orang dia diganteni. Saudara bingung, oh iya tak. Oh sebenarnya itu bangun cok waktu itu. Ini tipisane mereka. Oh kayak percaya gitu loh. Tapi orang usah percaya, jagalah hatimu. Kuncinya cuma satu, caranya apa? Baca. Sudah selesai. Tapi Pak, Ya, saya kan mau seperti belajar Bapak jadi anak menyenangkan, akan hidup semangat. Jadi nggak apa konten pendeta ini seperti Anda. yang penting jangan pendetanya. Tapi apakah pendeta itu ngajari firman dengan benar atau tidak? Itu yang penting. Jangan sampai ada kan orang-orang tertentu sini, oh itu pendoa itu doanya manjur. Ada kan yang begitu? Jadi dia lari cuma boleh doa tok. Tapi dia nggak belajar firman. Senengane maaf ya, senengane diubah ibu tahun depan dapat rumah. Begitu tahun ngarep gak itu umat semua. Oh Tuhan merevisi tahun depan lebih 1 bulan. Nah, kayak itu namanya, wis nane pendeta hilang kan gitu kan? Ini kan kadang orang itu mengkultuskan pendeta A. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Dewasa ini banyak jemaat yang bentuk gak pendeta iki wah aku gak ganteng wah ini repot dan gak lucu gak enak semua males sing liyane ae. Nah ini juga gak boleh karena fokusnya apa firman Tuhan. Loh ana sing pendeta ku kok bae gak firman Tuhan cerita tok wis dari awal sampai akhir dia Bapak Ibu saya tahu saya pergi ke Thailand, ke Amerika, ke Eropa, ke gini kesaksian duduk. Tapi sebenarnya kesaksian, maaf ya, kalau kita kembali ke Alkitab, kata kesaksian itu lebih tepatnya adalah memberitakan Yesus. Tapi kesaksian selama ini kan bukan Yesus yang diberitakan, pengalaman hidup. Nah, itu disebut bukan kesaksian sih, membagi pengalaman hidup. Tapi kalau yang ini bahasa asli kesaksian loh ya, di Alkitab loh ya, yang disebut kesaksian itu adalah saudara ketemu orang bukan Kristen ngomong Yesus juru selamat, nah itu kesaksian. Tapi kalau berbagi pengalaman hidup boleh supaya menguatkan satu dengan yang lain. Aku ditolong Tuhan, panjenengan yo ditolong Tuhan. Carane karo kapodo. Tadi dikatakan semua Tuhan punya cara. Ya kan? Caranya dengan masalahnya sama, tapi caranya mungkin juga berbeda. Makanya jangan pernah ngomong, Bapak Ibu saya ditolong Tuhan dengan cara A, Bapak Ibu harus ditolong dengan cara A. Itu salah. Ya, oke, terima kasih ya. Ya, salaman sebelahnya katakan, Ismari. Sudah selesai ya. Sekarang selesai.